Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten semester 6. Di sini saya pertama-tama perkenalan kan udah ya. Terus asal saya dari Lebak. Nah, di mana Lebak itu? Di bagian Provinsi Banten. Lebaknya di daerah mana? Daerah Baya. Di sini saya akan menceritakan sejarah tempat tinggal daerah saya, yaitu daerah Baya. Nah, yang berjudul ini sejarah kelam di ujung selatan Banten. Jadi daerah saya itu memiliki sejarah yang cukup mengenaskan lah gitu. Baik, di sini saya mulai itu lokasi Baya ada di Kabupaten Lebak, tepatnya di bagian ujung selatan Lebak Selatan ya, Banten. Dikenal karena wisata, dulu penuh penderitaan. Jadi di Lebak itu, siapa di sini yang pernah ke Lebak? Saya. Khususnya daerah Bali itu. Ke Golangi ya. Bagaimana perasaannya? Indah sih Baya ya, pokoknya Lebak tuh kayak banyak wisata alam sama destinasi alam, jadi kita bisa menikmati dibanding sama Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya dari Kabupaten Tangerang, jadi kayak kurang gitu kalau di Tangerang. Nah, kalau di Bali itu kayak masih banyak wisata alam sama pantai. Nah, di Bali indahnya banyak wisata ya dulu. Pernah masuk dulu itu pada tahun 1942 pernah dijajah daerah Bali itu. Dijajah sama bangsa Jepang. Berapa abad? Bukan berapa abad sih, Berapa? Katanya 1900 berapa gitu ya? Nanti ada di slide-nya. Terus yang kedua tentang sejarah masih penting untuk dibahas. Nah, kenapa sejarah Baya penting untuk dibahas? Dikarenakan banyak para pejuang yang runtuh, terutama pada zaman Romusa gitu. Jadi di Baya itu ada tubuhnya itu di dalamnya berisi tumpukan para Romusa. Letak dan kondisi geografis. Nah, yang pertama itu ada terletak di pesisir selatan Banten. Jadi ini gambarannya. Yang kedua itu dulu daerah terpencil dan belum berkembang. Jadi dulu itu nih kayak gini. Ini itu di daerah pantai Kelapa Warna pada tahun berapa ya? Jadi dulu itu masih hutan, masih belum banyak penduduk. Sama dekat sama laut juga kan ya. Yang ketiga ada kayak batu bara, emas dan pasir besi. Ada yang tahu di
bayar terkenanya sama ini batu bara. Kesulitan. Itu mah pasti. Nanya bersilakan. Jadi di Bayar itu terkena kayak batu baranya, emas dan pasir bersih, terutama di daerah Cipotok. Di jauh mah daerah Cipotok, tepatnya di tambang emas Antam, Cipotok. Terus nih ada masa selanjutnya ada masa penjajahan Jepang. Jepang masuk pada tahun 1992. Ini gambar tambang Langka. Terus ditemukannya tambang batu bara. Ini apa? Ribuan Romusa kerja paksa. Jadi dulu itu mohon perhatian jangan yang dulu pengguna HP. Jadi dulu itu ya pada tahun 1992 Jepang masuk ke daerah Bayar, tepatnya untuk menguasai daerah ini, daerah Cipotok itu yang jadi pusat tambang batu bara ya. Nah, jadi pada tahun 1962 itu Jepang juga kan ini apa? Mempekerjakan Romusa ya. Terus dibangunlah rel kereta api dari Arabaya ke Saketi. Itu sekitar berapa kilometer ya? 67. Nah, iya, 67 kilometer, jalur ekstrim. Dibangun untuk angkut batu bara. Ini jadi bekas ininya nih. Ini itu daerah CCI sampai CCI Bayar ada juga ini bekasnya. Jadi ini bekas ini ya, kereta. Ini zaman dulu saya pas proses pembuatan dari kereta api. Jadi Tapi sekarang masih ada orang-orang. kalau untuk sekarang sisa ini doang nih, bekasnya doang. Tapi kemungkinan kalau terjadinya pemecahan ini apa sih, pemekaran Daerah. ya daerah siapa ya kalau nggak salah itu. Jadi Bayar itu nanti bakal terpisah dari Kabupaten Lebak gitu. Nanti insya Allah bakalan dibuat lagi, dibikin lagi ininya untuk jalur rel kereta api. Untuk selanjutnya, nah ada Bayar pasca selesai penjajahan. Tambang sempat ditutup, ini yang tadi saya ceritakan di kilometer 0 ada Antam, tambang emas Bayar Cipotok. Dikelola lagi oleh perusahaan Indonesia. Masih muncul konflik sosial dan lingkungan. Jadi sempat ada konflik tuh di beberapa perusahaan yang mengakibatkan sempat tertutup lagi si tambangnya itu. Nah, dari hutang menjadi wisata. Wisata pantai makin populer di sini. Siapa aja yang tahu wisata yang di Bayar? Ada sawarna ya. Nah, Terus kolam ini ya. ya. Terus ada apa lagi tuh namanya tuh? Torek. Torek juga termasuk ini, tapi dataran tinggi. Lagi
selain Golangir satu lagi itu ada. Hah? Pasuruan, Merdeka. Golangir Cinangka. Bukan satu lagi yang selain Golangir. Bukan Sawarna ada satu lagi apa sih? Iya Pantai Bugis sama. Masih ada Sawarna. Ya, masih pulang sana. Iya. Nah, terus di Bayan itu dibentuklah Bayan Dong, kasih ke Bayan Dong. Bayan Dong itu jadi ya tempat kumpulannya wisata kawasan Bapak Bayan Dong ini terletaknya ada di Bayan. Untuk selanjutnya mungkin bagian sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk pembahasan ini? Kan di Bayan itu kan banyak destinasi wisata atau tempat-tempat wisata, otomatis banyak wisatawan di mana mereka berkunjung ke Bayan. Nah, mau tahu kan kan sebagai pribumi dari Bayan, pasti kan maksudnya hidup di apa namanya di sosial dan lingkungan sama dengan wisatawan gitu. Mungkin ya barangkali ada menemukan satu dua orang wisatawan gitu. Ada nggak sih keuntungan sendiri bagi pribumi Bayan atau keluarga Bayan terkait Bayan ini dijadikan tempat wisata? Apakah mungkin dari adanya wisata ini malah warga Bayan ini diuntungkan gitu karena mungkin bisa buka usaha dan lainnya, atau mungkin malah dirugikan atau mungkin bagaimana? Oh, tentunya pasti diuntungkan ya untuk warga sekitar, terutama yang dekat dengan tempat wisata. Biasanya warga lokal itu, warga sekitar itu membuka usaha seperti warung, penginapan gitu. Terus untuk sekarang sih ini paling warga sekitar tuh apa sih, membuat tiket masuk untuk wisata, masuk untuk wisatanya gitu. Jadi ada tempat pengelolanya gitu. Tapi banyak pungli nggak sih? Maksudnya kan nggak ada kasus pungli di daerah Bayan, karena kan Bayan kan wisata nih ya. Maksudnya banyak wisata kayak Sawarna, kan siapa sih yang nggak tahu Sawarna dan keindahannya, Golangir? Ada nggak sih kasus-kasus pungli terkait di pantai mana gitu? Yang mungkin sampai sekarang kayaknya masih ada isunya. Karena kadang di tempat wisata tuh gitu loh. Jangan mungkin yang segede Sawarna, kadang di apa namanya pantai terdekat gitu ya, atau mungkin Curug banyak kan pungli, baru kali-kali gitu di Benang. Betul, gimana itu menurut pendapat? Ada nggak di sana? Kan rata-rata yang mengadakan pungli itu kadang konfirmasi Iya. sama orang sekitar, masyarakat setempat gitu toh. Mungkin sih kayaknya masih ada ya untuk sekarang, tapi belum ada kejelasannya gitu. Soalnya saya belum langsung mewawancarai gitu. Iya. Biasanya berapa sih dari masuk Sawarna kan sekarang? Kemarin sih pas selesai Lebaran itu weekend Lebaran itu masih tetap sama harganya dengan harga 10.000. 2.000. Kalau mobil berapa? Sama aja sih, itu mah di Oh. per orang. Tapi itu udah semuanya pada tapi ini bayar pajak lah. Nah, itu ini menarik nih. Jadi yang saya aneh juga ya, di daerah tempat wisata gitu justru malah ada penagihan kembali gitu, penagihan persis kembali untuk
untuk parkir jadi itu. Jadi 2 kali. Iya, gitu. Parkir berapa? Parkir itu biasanya Untuk berapa goceng? 5.000. Mobil? Mobil 10 apa? 10. 10. Iya, ada 5.000 doang. Tapi kalau misalkan di daerah Bayan itu apa namanya, ramah ini nggak sih, kayak maksudnya kan kalau maksudnya dulu kan pesawat masih kecil ya, jadi belum tahu apa namanya kondisi yang sesungguhnya Bayan itu belum terbayang banget. Nah kalau sekarang tuh banyak ini nggak sih, kayak Alfamart, minimarket terdekat tuh udah banyak tuh, atau emang masih kayak yang penumpang gitu? Kalau untuk pembangunan usaha kayak gitu ya, udah sekarang. Udah. Iya, udah banyak orang juga, udah banyak pemilih juga gitu. Jadi tidak perlu banyak memikirkan lah gitu kalau mau berwisata ke sana gitu. Terus kalau ini apa namanya, kan dulu kan di sauna cuma kayak makan-makan doang kayak gitu. Kalau sekarang tuh sauna tuh boleh jadi lepas kayak sih kita berenang ke sana. Oh iya, tentu jelas boleh sekarang. Justru sekarang ada ini penjaga pantainya. Tapi kemarin sih mendengarnya masih tetap ada ini yang kecelakaan tenggelam. Tenggelam. Pantai di daerah Bayan nggak boleh berenang. Boleh. Boleh. Saya dengar kalau gitu. Iya. Kan yang waktu kemarin itu wisata tuh masih apa tuh namanya, membludak lah gitu. Jadi nggak ketahuan, nggak awasin semua sama penjaga pantai kan cuma 1 orang. Kan biasanya setiap liburan itu tuh ada TNI Polri yang ikut menjaga apakah Oh enggak ada. Iya. biasanya kan ada gitu setiap wisata nggak hanya penjaga pantai aja, jadi TNI Polri itu juga datang ke wisata itu untuk membantu gitu. Nggak ada. Kecuali pas kejadian aja gitu. Baru ada. Iya. Berarti ini nanti mungkin kayak juga sebagai pribadinya ya, maksudnya artinya nanti kayak ini kan bayangkan termasuk udah jadi salah satu destinasi wisata gitu ya, kayak terkenal juga itu dengan keindahannya, mungkin kayak dari origin pribadi itu bisa ngasih apa namanya solusi atau kayak saran gitu kan ke masyarakat secara tempat, kayak harusnya pengamanan itu jangan cuma 1 orang, mungkin kayak kalau hari-hari biasa ya minimal juga mungkin ada 5 orang. Nah kalau misalnya mungkin pas weekend kayak gitu atau mungkin pas hari raya mungkin bisa jadi lebih dari 20, kayak 30 orang dan mungkin ternyata dijaga kayak gitu, jadi biar lebih ada safety, biar ada pengamanan lebih gitu loh. Kayak jadi contohnya tuh kayak di Anyar kan gitu. Iya. Karena juga kan nggak hanya penjaga pantai tapi kayak tentara polisi juga ngikut kan gitu. Makanya saya menanyakan ke Pak Oji ini kayak di Bayan itu ada nggak sih TNI Polri yang ikut apa menjaga di pantai itu. Soalnya di Anyar kan ada ya. Itu sih setahu saya mah nggak ada, tapi kemarin mah emang nggak ada sih. Iya, kalau ada. Tapi di dekat situ ada Kodim atau Polsek. Sama mau tanya, kalau ini kan Bayan kan sering banget nih di BMKG kayak titik pusat daripada gempa bumi. Apakah sebenarnya ada nggak sih karena memang mungkin Bayan itu kondisi yang titik itu orang di sana, ada nggak sih posko yang memang maksudnya walaupun nggak terjadi gempa bumi tapi mereka tetap terbuka
poskonya. Apa cuma ada depan doang ada posko? Jadi posyandu. Tempat perlindungan gitu. Sebenarnya posko itu lebih ke dataran tinggi. Jadi Ada yang gimana tuh kalau dataran tinggi di situ? ada Coret. daerah pengumpulan yang jalan ke apa sih pelabuhan ke situ, ke Cibareno, ke situ. Cibaliung ya. Cibareno masih ada itu lah. Itu ada dataran tinggi di situ, paling jalur evakuasi ke situ. Kalau terjadi jadinya ada isu-isu tsunami gitu ya. Misalnya ada peringatan. Kemarin kan waktu tahun berapa ya sempat ada isu-isu tsunami kecil gitu ya. Itu udah ada apa sih air sungai meluap ke daratan gitu. Untuk langsung jalur evakuasi langsung diadain di sana. Terus ke daerah Cipotok juga bisa. Itu kan dataran tinggi juga. Mengenai kan saya belum pernah ada yang mengenai yang pernah dari itu sudah ada mal atau gimana? Ada. Gak ada musuh di Gak ada. sekarang. Bukan sebenarnya. Belum pernah. Sama sekali ya Pak. Sama sekali. Menarik ini. Jadi berhubung Baya itu terletak di ujung bukan ujung selatannya Banten ya. Jadi mungkin kurang ini ya tersorot sama pemerintah kali ya. Paling kayak gitu sama investor swasta kali ya. Masih kurang apa sih? Kurang berminat gitu. Tapi mungkin nanti ya, mungkin tahun berapa gitu pasti ada gitu. Soalnya daerah Malingping juga tahu daerah Malingping? Tahu. Sudah ada gitu kayak hotel. Oh, ada hotel. Ada. Hotel apa di situ? Iya, seriusan. Iya. Hotel apa itu dekat alun-alun. Mungkin nanti di Bali juga beberapa tahun ke depan ya bakalan ada diadakan alun-alun gitu. Oh, sekarang belum ada. Belum ada. Oh. Makanya ini apa sih namanya? Kurang kali ya ininya dari investor swasta ini gitu. Tapi kurang lebih dari sana ke Bali berapa jam sih? Biasanya itu kalau dari Bali itu ke Serang kalau santai 3 jam sih. 3 jam. Itu lewat mana rutenya dari mana kalau dari Serang? Rutenya itu ya ke Malingping, ke Gunung Kencana, ke Warung Gunung. Malingping dulu baru ke sana. Iya. Oh iya. Terus. Malingping, Gunung Kencana, Warung Gunung. Itu Warung Gunung kan udah daerah Rangkas yang Rangkas gitu. Terus Petir baru. Oh itu dari sana ke sini ya? Iya. Nanti kalau dari sini ke sana ke Petir, terus ke Gunung, habis itu ke Gunung Kencana, baru ke Malingping, baru ke Bayar. Mungkin nanti kalau sudah ada pemekaran yang menggunakan daerah akan dibangun lagi kereta api, mungkin jadi lebih dekat gitu dari mana sih, dari Bayan ke
saketik gitu. Terus Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai sejarah itu? berarti ibadah ini kalau tentang dosa itu cuma kayak pandangan doang ya, nggak ada kayak tempat-tempat yang Ancol gitu. ya nggak ada tempat-tempat ini kan tempat luar kayak outdoor Indoor gitu. Iya. Hotel maksudnya. apa kayak misalkan kayak mall ataupun media orang Nggak ada. ada geng-geng apa gitu di dalam nggak ada. Yang tadi saya jelasin Tapi masih belum ada gitu. Tapi sekarang kan, tapi apa aku dari isu-isu pengen bangun mall bagaimana dari Bupati baru atau gimana? Jadi kalau mau nambahin, nambahin ya. Jadi aku tuh pernah ngobrol sama salah satu ya, beliau kayak orang terkait, maksudnya di DPRD gitu ya, DPRD Banten terutama. Nah kayak yang dimana sebetulnya pemerintah tuh bukannya nggak mau menyorot bayar atau mungkin kayak kondisi Lebak setempat gitu. Mereka bukan nggak mau ngebangun kayak gedung-gedung tinggi kayak semacam mall dan lainnya, tapi mereka tuh masih menjaga kelestarian alam yang ada di Bayan. Karena di Banten itu kan puncaknya destinasi wisata itu memang terkenal dengan alamnya. Kalau misalkan semua dijadiin mall, kita bisa lihat Tangerang udah menang dengan mallnya. Nah biarin wilayah pantai itu jadi di Sawarna atau mungkin daerah Lebak kayak gitu supaya jadi kayak kita tuh Banten tuh punya semuanya. Kalau mau ke kota, Ciri khas. ya kalau ke kota tuh bisa ke Tangerang, ke Tangerang Selatan, ya atau mungkin bisa juga masih ada ke Cilegon gitu kan. Kalau misalkan mau ke alam, ya pasti ke daerah mungkin ya hanya cerita bayar ke sana gitu. Makanya pemerintah tuh sebenarnya bukan yang nggak mau ekspor, tapi karena mereka tuh tahu nggak kan kalau misalkan apa namanya alam gitu ya dijadiin gedung bisa. Cuma kalau misalnya kita udah jadiin gedung atau mall kita hancurin kan nggak bakal lagi itu sama kayak semula keindahan gitu. Iya, jatuhnya nih. Perlu waktu yang lama. Ya. Ya, jatuhnya nih kayak contohnya tempat tinggal Bapak Dava di Jakarta itu kan sudah banyak gedung-gedung tinggi yang dulunya tadinya asli, apalagi daerah Pondok Gede yang tadinya asli banyak persawahan, banyak itu. Makanya ada di Labuan Iwan Fals yang ujung aspal Pondok Gede itu dulunya emang benar-benar bagus pemandangannya, tapi setelah banyak infrastruktur yang dibangun di Jakarta, terus sekarang kayak pantai udah banyak Iya. limbahnya, jadi menjaga kelestarian alam gitu. Kalau misalkan dibangun pabrik atau apa, pasti terkontaminasi dengan limbah-limbah pabrik begitu. Karena kayak jangan kan maksudnya kita buat yang kayak tadi yang dibilang semacam ya kayak dibangun kayak pabrik gitu ya. Makanya kita bisa lihat di kondisi geografis daripada Krakatau Steel. Kayak walaupun dia pabrik yang nggak ada sama sekali hubungannya maksudnya dengan destinasi kayak pantai, tapi kan kalau nantinya ada sesuatu yang misalkan bocor dan lainnya, kendala itu kan bisa berimpaknya ke lingkungan sekitar. Nah otomatis kalau ada wisata itu bakal tercemari kayak gitu. Kita jadi kalau udah tambah jadi berjalan. Iya, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh di sini tuh di sini juga bisa jadi keuntungan sendiri buat Banten. Jadi dipandang masih punya wisata. Kalau misalkan di ada pantai di daerah Bayan misalkan di ada pantai sama sekali, atau mungkin kita bisa ambil ke Anyar, cuma kan daripada takaran airnya lebih jernih di Bayan dong, karena jarang disentuh sama banyak orang. Ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin pantai yang sama kayak di Bayan itu harus jauh ke Pangandaran atau ke Jawa Barat. Gitu. Jadi makanya Bayan itu belum ada apa namanya untuk mall mungkin belum, tapi mungkin ya kalau minimarket supermarket itu udah ada karena kebutuhan di sekitarnya. Terus nanti kalau yang berarti udah dijelaskan juga bahwasanya banyak masyarakat berjumlah yang kayak tempat penginapan. Kalau itu rumah pribadinya atau kayak tempat-tempat kayak atau tempat dia di penginapan. Iya bagus dari gitu. Jadi kayak
sih Bapak dapat sebagai sama aja sih berarti sama aja iya kecuali weekend ya weekend kayak lebaran kemarin gitu itu waktu aja makanya. iya Ya lumayan karena naik. keuntungan juga di situ, bukan beda jarang setahun sekali. Berapa menit tadi? Ya, tetap tiba. Mungkin cukup pembahasan materi dari saya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.